Selamat berjumpa kembali bersama saya Fun Fikri. Kembali kita bisa bersama-sama dalam mempelajari matematika, kali ini tentang barisan dan deret aritmatika. Yang pertama nanti kita akan bersama-sama mempelajari tentang barisan aritmatika, karena ini merupakan pembuka dari materi barisan dan deret. Baiklah, sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan kemudahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai tentang barisan aritmatika. Diketahui ada suatu barisan yaitu 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa barisan itu mempunyai ciri. Jelas ya, pasti sesuatu itu mempunyai ciri tertentu. Nah, ciri dari barisan itu adalah yang pertama mempunyai aturan tertentu. Jadi deretan bilangan itu mempunyai aturan tertentu. Yang kedua, antara suku yang pertama, yang kedua dan seterusnya itu dipisahkan dengan tanda koma. Di dalam barisan, maka yang paling depan dinamakan suku yang pertama, disimbolkan dengan U1. Selanjutnya ya pasti U2, U3, U4 dan seterusnya sampai dengan UN, maksudnya suku ke N. Suku pertama dan suku kedua, kalau kita perhatikan, ini pertambahannya adalah 2. Artinya kalau kita hitung secara kasat mata, 10 ditambah 2 itu ya 12. Dari suku kedua ke suku ketiga, ini juga ditambahkan 2. Ini pasti suku ketiga keempat tambah 2 tambah 2. Jadi aturannya jelas. Nah, sehingga kita bisa menuliskan, jadi suku yang pertama 10 bisa kita tuliskan menjadi 2 kali 1 tambah 8. 2 ini jelas dari bedanya di sini. Nah, 1 itu dari suku pertama. Nah, 8 ini ya kita setel saja, karena yang suku pertama 10 ya kita tambah 8. Kalau yang suku pertamanya sini 7, ya berarti 2 kali 1 ditambah 5. Jadi pertambahannya ini mengikuti nilai dari suku yang pertama. Untuk yang 12, ya jelas ini suku kedua, ini aturannya ditambah 2, berarti 2 kali 2 ditambah berapa? 2 kali 2 tambah 8. Untuk suku yang ketiga juga sama, berarti 2 kali 3 tambah 8. Suku yang keempat ya 2 kali 4 tambah 8. Maka suku ke N ya 2 kali N ditambah 8. Jadi kita mencari UN dari penjelasan ya, penjabaran dari masing-masing suku. Nah, sekarang di dalam barisan aritmatika ini, untuk mencari suku ke N, kita juga bisa memakai SOP ini, yaitu A ditambah N-1 kali B. A ini adalah suku pertama. Suku pertama itu bisa juga U1. Sama ya, boleh pakai A, boleh menggunakan U1, nggak usah diributkan, nanti hal yang sepele dibuat ribut lagi. Nah, B itu adalah beda barisan. Yang namanya beda itu jelas, 12 dikurang 10 ya 2, ini beda. 14 kurang 2 ya 14 kurang 12 itu 2, dan seterusnya. UN itu adalah suku ke N.
Nah kalau begitu N itu apa? N itu jelas ya banyaknya suku itu pada berapa, gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita akan menentukan UN menggunakan SOP. Kita mulai, diketahui suku pertama U1 sama dengan A sama dengan 10. Ini sudah yes. Beda sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 2. Maka UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Kita substitusi, A kita ganti 10, N tetap, min 1 tetap, B kita ganti 2. Kalau kita sudah sampai pada barisan ini, nah selanjutnya kita tinggal menggunakan aljabar. Kita gunakan aljabar, maksudnya yang kita hitung kita sederhanakan, mana yang bisa kita hitung. Oke ya, kita lanjut. 10 tetap jelas. Nah yang belakang suku yang kedua kita kalikan, N dikali 2 2N, negatif 1 kali 2 ya negatif 2. Nah dari sini apakah sudah selesai? Belum, karena 10 bisa dikurang 2, maka hasilnya 2N ditambah 8. Oke, nah jadi dari sini kita bisa dapatkan kesimpulan, untuk mencari suku ke N kalian bebas menggunakan cara yang mana. Saya suka menjabarkan aja Pak, yo silahkan Pak, bagus. Saya pakai anu aja Pak, pakai yang SOP-nya aja, yo bagus. Yang nggak bagus itu yang nggak melaksanakan atau menghitung. Nah itu yang perlu segera berbenah diri. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Diketahui barisan 8, 19, 30. Tentukan suku ke 30. Yang namanya soal ya, bisa tuku ke 100. Ya kalau ke 30 bisa kita jejer. Yang penting kita tahu bedanya berapa, tinggal kita hitung aja. 8, 19, berarti bedanya berapa? 11. Ya 11 ya, berarti yang suku keempatnya 30 tambah 11 41 tambah 11 lagi dan seterusnya sampai ke 30. Ya banyak itu nak, dijejerkan yang belenger. Diketahui suku pertama 8 sudah yes. B sama dengan 19 kurang 8 sama dengan 11, ini juga yes. Ditanya adalah suku ke 30, maka kita gunakan aja SOP-nya, A ditambah N min 1 kurang B. Maka U30, maka N kita ganti 30, A tetap, N kita ganti 30, kurang 1 29. Jadi U30 sama dengan A ditambah 29B. Langkah selanjutnya jelas, tinggal kita substitusi. Yang diketahui A 8, A kita ganti 8, B kita ganti 11. Maka U30 sama dengan 8 ditambah 29 kali 11. Sama dengan 8 ditambah hasil kalinya 319, sehingga dijumlahkan dengan 8 327. Ada yang susah di sini? Enggak ada Pak. Oh, contoh nomor 1 lebih mudah Pak. Ingat ya, segala sesuatu itu cuma dimulai dari yang mudah saja. Kita lanjutkan contoh kedua. Mari kita menapak lebih tinggi lagi. Diketahui barisan 2, 3,5, 5 dan seterusnya. Sudah mulai ya Pak. Oh, ada pecahannya. Ada pecahan bukan merupakan halangan. Tentukan rumus suku ke N. Jadi contoh yang kedua ini yang kita cari adalah UN. Memang disengaja untuk dicarikan contoh dengan pertanyaan yang berbeda, sehingga diharapkan setelah mempelajari ini
maka perbendaharaan soal itu semakin banyak. Kita mulai jawab. Diketahui suku pertamanya 2, ini jelas. Beda sama dengan 3,5 dikurang 2 sama dengan 1,5. Maka UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Substitusi A itu 2, N itu tetap tidak kita ganti karena nggak ada diketahui. B diganti 1,5. Maka UN sama dengan 2 ditambah kita kalikan dengan 1,5. Maka hasilnya 1,5 N dikurang 1,5. Selanjutnya 2 dikurang 1,5, sisanya setengah ditambah 1,5 N. Karena setengahnya ini masing-masing ada, maka kita ambil, kita taruh di luar kurung. Baru setelah itu kita kalikan dengan sisanya. 1,5 kalau kita ambil setengahnya maka tinggal 3, bukan tinggal 1 yo. Bukan tinggal 1 karena 1,5 itu adalah 3/2. 3/2. Nah 1/2 nya diambil maka sisa 3. Contoh yang ketiga. Dari suatu barisan aritmetika diketahui suku kelima adalah 22 dan suku ke-12 adalah 57. Tentukan suku ke-15. Nah, ini model yang lain lagi. Baik, mari kita mulai untuk contoh yang ketiga. Diketahui suku suku kelima 22, suku ke-12 sama dengan 57. Trackingnya lihat di soal. Ditanya U15. Nah, suku ke-12 sama dengan 57. Ini 57 ya. Maka A ditambah 11B sama dengan 57. Ingat rumus UN. A ditambah N-1. Jadi kalau ini 12 berarti 12 kurang 1 11. Sekali lagi saya mohon maaf, 12 ini harusnya adalah 57. Yang kedua, U5 sama dengan 22. Ini kita rubah menjadi A ditambah 4B. Sekali lagi, untuk yang beda ini B itu N dikurang 1. Jadi kalau U5 ya pasti 4B, karena 5 dikurang 1 adalah 4. Setelah kita rubah seperti ini, nah tinggal kita eliminasi saja. Kita kurangkan. Maka 11B dikurang 4B ya sisa 7B. 57 dikurang 22, 35. Maka B sama dengan 5. Nah, hasil B sama dengan 5 ini kita substitusikan. Boleh di persamaan yang pertama ini atau yang kedua. Kita ambil yang A ditambah 4B sama dengan 22. B kita ganti 5. Untuk B sama dengan 5, maka A ditambah 4 kali 5 sama dengan 22. 4 kali 5 20. Maka A sama dengan 2. Kalau sudah ketemu A dan B, maka untuk menghitung suku ke-15 ya mudah saja. U15 SOP-nya adalah A ditambah 14B. Jangan bertanya lagi dari mana 14. Tahu ya, dari N dikurang 1. Berapa N? N15 dikurang 1 ya 14. Nah, kita substitusi A itu 2, B 5. Maka sama dengan 2 tambah 70 sama dengan 72. Mudah-mudahan sampai contoh ketiga ini masih tidak ada masalah. Tidak ada masalah nak. Matematika itu memang mudah.
Kita masuk pada contoh yang keempat. Nilai suku ke-6 suatu barisan aritmetika adalah 72. Tentukan nilai dari suku ke-5 tambah suku ke-6 tambah suku ke-7. Nah, ini modelnya lain lagi, memang disengaja untuk mencari soal yang berbeda. Jadi di sini yang diketahui hanya suku ke-6 itu 72. Nah, bagaimana mencarinya? Gampang. Mari kita pelajari sama-sama. Misal, nah karena ini ada 3 buah suku ya, U5, U6, U7 ada 3 suku. Misal 3 suku berurutan dalam barisan matematika adalah UN-1, suku ke N, dan suku ke N plus 1. Ini sudah baku. Nah. Jadi kalau ini kita jumlahkan itu balance itu imbang. Yang sebelah kiri dikurang 1, yang sebelah kanannya ditambah 1. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang kita cari bedanya. Beda itu adalah ini suku yang kedua atau UN ini dikurang UN-1. Ini jelas ya. Lalu ini pasti akan sama dengan suku yang N plus 1 dikurang dengan suku ke N. Ini hanya rumus beda barisan biasa. Nah, mari habis ini kita tukar guling. Negatif UN kita gusur ke sebelah kiri menjadi plus UN. Kurang UN-1 kita gusur ke kanan jadi plus. Maka jadilah UN ditambah UN sama dengan UN plus 1 ditambah UN-1. Nah, UN tambah UN itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 UN. Yang kanan tetap. Ya, untuk apa ini? Nanti yang ini akan berguna di kemudian. Nah, untuk N sama dengan 6, maka N-nya kan 6, ini bisa kita ganti 6. Maka 2 UN, N-nya 6. 2 U6 sama dengan U6 tambah 1 ditambah U6 kurang 1. Maka U2 UN sama dengan U5 ditambah U7. UN nilainya adalah 72. U6 nilainya 72. Maka 2 kali 72 sama dengan U7 tambah U5. Jadi U5 ditambah U7 144. Nah, U5 tambah U7 sudah. U6 juga sudah ada, maka jawabannya sudah ketemu. Jadi U5 tambah U6 tambah U7 sama dengan U5 tambah U7 ditambah U6. Apakah boleh, Pak? Boleh, benar. Ini adalah sifat komutatif. U5 tambah U7 144, U6 72. Maka hasilnya adalah 216. Mudah-mudahan contoh keempat semakin membuka wawasan kalian. Nah, selanjutnya di dalam barisan aritmetika itu ada suku tengah. Apabila banyaknya suku barisan aritmetika itu ganjil. Jadi kalau bicara tentang suku tengah memang harus ganjil. Maksudnya ganjil itu adalah banyaknya suku itu ganjil. Misalkan N-nya itu 5, jadi banyak suku 5. Dan seterusnya. Maka akan terdapat sebuah suku tepat di tengah barisan tersebut yang membagi barisan menjadi 2 bagian yang sama. Nah, karena berada di tengah barisan aritmetika, selanjutnya suku ini disebut suku tengah barisan aritmetika. Dan bisa kita lambangkan dengan UT. Contoh, dari barisan 1, 4, 7, 10, 13. Kalau kita hitung,
N itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan ganjil namanya, jadi ini adalah barisan aritmetika ganjil. Maka suku tengahnya UT sama dengan 7. UT, nah kalau nanti barisan itu N-nya banyak, itu misalkan 100 suku atau 101 suku, kan wajar itu ya. Kalau kita cari tengahnya dengan menjajar itu kan susah. Maka kita bisa gunakan SOP yang sederhana, yaitu bahwa suku tengah itu sama dengan suku pertama ditambah dengan suku ke N, atau yang terakhir itu berapa. Kalau dalam bahasa agamanya walawal ditambah walakhir dibagi 2. So simple, nggak ada yang susah di sini. Maka dari barisan ini awalnya 1, akhirnya 13. Maka suku tengahnya adalah 1 tambah 13 dibagi 2 sama dengan 7. Oke, beres ya. Matematika itu mudah, nggak ada yang susah. Yang bikin susah itu ya kita sendiri, kadang-kadang merasa tidak mampu. Tidak mampu bukan karena tidak bisa, tapi karena tangannya itu bisa cedera atau pulpennya nggak ada tintanya, macam-macam alasan. Diketahui barisan aritmetika 3, 7, 14 dan seterusnya sampai 203. Yang A, tentukan suku tengahnya. Yang B, suku keberapakah suku tengahnya tersebut. Oh ini ya, jadi yang pertama kita disuruh mencari suku tengah barisannya, yang kedua suku keberapakah suku tengah itu. Pas itu. Jawab, UT suku tengah sama dengan 3 ditambah UN 203 dibagi 2 sama dengan 206 dibagi 2 sama dengan 103. Jadi suku tengahnya adalah 103. Nah, pertanyaan yang B 103 itu suku keberapa? Ayo gampang nak. Maka UT sama dengan A ditambah T-1 kali B. Ini rumus untuk mencari UN. Nah, sekarang karena kita gunakan T, maka N itu kita ganti dengan T. Nah, setelah ini baru kita masukkan UT itu berapa. Nih, nanti kita ganti 103. A diganti 3, T-1 itu tetap B itu sama dengan 4. Maka 103 sama dengan 3 ditambah, kita kalikan yang suku yang kedua itu dengan 4. T kali 4, 4T, min 1 kali 4, negatif 4. Kalau susah kita dapatkan ini ya gampang sekali. Lanjut, 103 sama dengan 4T, tetap 3 dikurang 4 ya min 1, maka 104. Nah, dari mana? Negatif 1 ini kita gusur ke kiri menjadi positif 1, maka 103 ditambah positif 1 hasilnya 104. 104 sama dengan 4T, maka T sama dengan 26. Jadi suku tengahnya adalah suku ke-26. Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Diketahui banyaknya suku barisan suatu aritmetika adalah 53. Jika suku pertamanya 5, suku tengahnya 57, tentukan suku ke-20. Wih, ini makin menarik soalnya. Kita langsung aja. Diketahui N sama dengan 53. Ini jelas ya. Banyaknya suku 53. Suku pertamanya 5. Suku tengahnya UT sama dengan 57. Tentukan suku U20. Maka kita harus mencari suku pertama dan suku ke N. T sama dengan N plus 1 dibagi 2 sama dengan 53 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 27. Dipahami? Ini kita mencari T-nya. Jadi 57 itu sama dengan suku ke 20
Saya ulang lagi, T itu sama dengan awalnya ini awal dan akhir, 53 tambah 1, boleh 1 ditambah 53 sama saja. Dibagi 2 hasilnya sama dengan 27. Jadi suku tengahnya yang 57 ini sama dengan suku ke 27. Nggak ada masalah ya, udah ada, gampang aja kok. Nah selanjutnya setelah kita dapat U27 sama dengan 57, maka kita hitung beda barisan. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Maka nah di sini untuk UT itu T-nya 27. Jadi U27 maka sama dengan A ditambah 26B. 26 ini dari 27 dikurang 1. Maka 57 sama dengan A diganti 5 ditambah 26B. 5-nya kita gusur ke kiri menjadi negatif. 57 dikurang 5, 52. Oke, beres ya. Sama dengan 26B, maka B sama dengan 2. Kalau B sudah ketemu ya kita tinggal mencari A. A sudah ketemu ya. Maka U20 sama dengan A ditambah 19B. Sama dengan A ditambah 5 ditambah 19 kali 2. Sama dengan 5 ditambah 38 sama dengan 43. Tidak ada masalah ya. Jadi untuk SOP-nya ini yang pertama kita cari dulu suku tengahnya itu terletak pada suku yang keberapa. T sama dengan suku pertama ditambah suku yang terakhir dibagi 2. Nah ini tentang sisipan barisan. Jadi ada suatu barisan disisipkan bilangan. Bagaimana untuk menghitungnya? Jika diantara dua bilangan X dan Y disisipkan sebanyak K bilangan, sedemikian sehingga bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan aritmetika, maka beda barisan aritmetika yang terbentuk dirumuskan. B ini bedanya, B sama dengan Y min K. Jadi Y min K itu ini dua buah bilangan X dan Y, maka B sama dengan Y min X dibagi K per 1, disisipkan sebanyak K bilangan. Kita hitung. Banyaknya suku setelah disisipkan itu kita tinggal nambahkan 2. Contoh, diantara bilangan 4 dan 229 disisipkan 74 bilangan. Oh banyak itu ya, sehingga terbentuk barisan aritmetika. Tentukan beda dan banyaknya suku barisan aritmetika yang terbentuk. Kemudian tuliskan suku-suku yang mewakili barisan tersebut. Nggak usah dianu ya, nanti wah susah pak lo ya, susah dibaca tok. Penyelesaian beda sama dengan Y min X, maka Y min X itu 229 dibagi 4 dibagi, nah ini disisipkan 74 bilangan, maka 74 ditambah 1. Maka B sama dengan 225 dibagi 75 sama dengan 3. Jadi beda barisan aritmetika yang terbentuk itu 3.
Nah, sekarang banyaknya suku yang telah disisipkan itu berapa? Setelah kita tahu barisannya, P bedanya, maka N banyaknya suku tadi yang pertama itu 74. Ini ya, disisipkan 74 ditambah 2, ini aturannya. Jadi N sama dengan 74 ditambah 2 sama dengan 76. Nah, sekarang suku barisannya itu berapa saja? Ya, buat aja barisan. Ini bedanya 3. Maka barisannya adalah 4, 7, 10, 13 dan seterusnya sampai 109. Tidak ada masalah ya, enggak ada. Nah, akhirnya kita sampai pada soal pendalaman materi. Sekali lagi, jangan dijadikan beban soal pendalaman materi. Ini semata-mata untuk memicu keaktifan siswa. Jadi dari pendengar sekarang bergerak. Nomor 1, pada gambar di bawah ini tentukan jumlah korek api yang digunakan pada gambar yang 10. Gambar yang pertama ini batang korek apinya ada 3. Pada yang kedua, gambar kedua ini batang apinya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang ketiga ada berapa? Nah, dan seterusnya, gunakan SOP-nya. Yang kedua, pada barisan aritmetika diketahui suku ke-9 adalah 35 dan suku ke-16 adalah 83. Berapakah suku ke-99? Suku keberapakah 99? Yang ketiga, diketahui barisan aritmetika 24, 17, 10, 3 dan seterusnya. Berapakah suku ke-30? Ke-50? Mudah saja. Nah, yang nomor 4 ini tentang disisipkan. Di antara bilangan 4 dan 28 disisipkan 5 bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika. Berapakah beda barisan aritmetika tersebut? Gampang ya? Oke. Akhirnya setelah kita melalui pertemuan kita sudah sampai pada di ujung pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian sehingga telah tercapai kegiatan kita pada saat ini. Dan saya juga mendoakan semoga keluarga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tetap semangat dan selamat belajar.